Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari perusahaan PT Smart Planning, yang dimana PT sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan akan memaparkan terkait dengan buku tender kami, yang dimana untuk mengikuti tender rencana detail tata ruang di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Nah, di sini sebagai perwakilan dari perusahaan kami, ada saya sendiri yaitu Maulana Malik dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Harinwari Tripaldi, kemudian Raden Diva Erlanda, Fahrijal Dadang, dan Aurelio Brasco. Nah, langsung saja kami akan membahas terkait dengan administrasi perusahaan kami dan juga usulan terkait dengan teknis perencanaan detail tata ruang dan juga usulan biaya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahrijal Dadang. Untuk PT Smart Planning didirikan di Bandung pada tanggal 20 Desember tahun 2005. PT Smart Planning ini hadir menjadi suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi yang mencakup jasa pengawasan serta jasa perencanaan. Perusahaan ini adalah suatu perusahaan swasta yang mempunyai pengurus dari yang memiliki keahlian-keahlian untuk melakukan pekerjaan secara profesional. Untuk itu, perusahaan ini mampu untuk memberikan hasil pekerjaan yang cukup maksimal. Kemudian, para pengurus di perusahaan ini memiliki keahlian yang beragam, diantaranya yaitu bidang perencanaan wilayah dan kota, jasa analisis tata lingkungan, jasa survei dan ekonomi kota, dan juga bidang hukum. Selanjutnya, untuk pengalaman perusahaan dalam menangani rencana tata ruang, kurang lebih sebanyak 15 rencana tata ruang di berbagai wilayah. Dan untuk jumlah pegawainya kurang lebih 30 orang yang memiliki keahliannya masing-masing. Selanjutnya. Baik, dalam usulan teknis, dalam perusahaan ini memiliki maksud dan tujuan dari penyusunan rencana detail tata ruang ini, yaitu untuk meningkatkan kompetensi daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dalam penataan ruang dan membantu untuk memberikan inovasi terkait pembangunan dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kecamatan Jatibarang dan sekitarnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investigasi bersinergi, dan menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat. Untuk tanggapan terhadap kerangka acuan kerja rencana detail tata ruang ini, yaitu kita melihat peluang pengembangan potensi yang ada. Pengembangan potensi tersebut harus disesuaikan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan pedesaan. Dalam kaitannya dengan kegiatan ini, tim konsultan yang dilengkapi oleh seorang tim leader yang berpengalaman dan telah diuji dalam kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang dengan karakteristik permasalahan yang kompleks dan memiliki kapasitas yang memadai dalam wawasan perkotaan ruang wilayah. Dengan kapasitas dan pengalaman tersebut akan mendukung efektivitas dari kinerja tim konsultan, sehingga esensi penting dari kerangka acuan kerja pada produk yang dihasilkan akan terlaksana. Ya baik, untuk inovasinya yaitu kita melihat pada kakak disebutkan bahwa ruang lingkup rencana detail tata ruang Kecamatan Jatibarang meliputi strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Indramayu sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mewujudkan sinergitas dan kemandirian pembangunan wilayah Kecamatan Jatibarang sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi berbasiskan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan beserta peraturan zonasinya sebagai sebuah perangkat pengendalian penataan ruang untuk menjaga konsistensi pembangunan kawasan strategis dengan RT RW kota. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Aurelio Brasco Prasetyo. Sini saya akan menjelaskan bagaimana rencana kerja dibagi menjadi beberapa tahapan yang meliputi tahapan pelaksanaan kegiatan survei dan penyusunan laporan. Untuk pelaksanaan kegiatan survei itu tersebut meliputi persiapan dasar, persiapan teknis survei, tabulasi data dan kompilasi data, lalu ada analisis data, pekerjaan draft, rumusan rencana, konsultasi publik, perumusan rencana kebijakan pemanfaatan ruang, lalu ada penyusunan instrumen pengendalian, kemudian ada penyusunan informasi geografis, penyusunan rencana peraturan wali kota, dan juga selanjutnya itu ada tahapan penyusunan laporan
laporan untuk RDT. Selanjutnya untuk usulan biaya sendiri itu sudah mempertimbangkan daripada usulan teknis sudah direncanakan sebelumnya ataupun sudah disusun dari perusahaan kami dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Di sini seperti yang sudah dipaparkan, di mana biaya langsung personil itu kita membutuhkan biaya sebesar 425 juta. Terus untuk biaya langsung non personil itu kita membutuhkan biaya sebesar 184.940.000. Terus untuk biaya total daripada biaya langsung personil dan biaya langsung non personil itu sebesar 609.940.000 rupiah. Nah, untuk itu adapun pajak daripada biaya-biaya tersebut, yang dimana untuk total keseluruhan pajak itu sebesar 82.244.000 rupiah, dan maka dari itu untuk akumulasi daripada semua biaya yang dibutuhkan sebesar 692.184.000 rupiah. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Langsung saja saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.